Orang bejo minum bintang 7 masuk angin. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menjelaskan tersangka pelaku utama pencurian kendaraan telah dibekuk Sabtu malam lalu. Dari tangan tersangka berinisial Z, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam. Kepada polisi, tersangka Z mengaku memiliki rekan yang mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam. Keterangan tersangka Z itu kemudian mengarah ke Robin Napitupulu yang sedang memanaskan mobil di kawasan Koja, Jakarta Utara. Dan dilakukan pelacakan sehingga di TKP, yaitu di wilayah Koja, Jakarta Utara, didapatkanlah mobil tersebut. Kemudian didekati oleh petugas dan menyatakan saya polisi agar segera keluar. Namun pengemudi dalam mobil tersebut tidak keluar, bahkan lari atau melarikan diri. Akhirnya petugas melepaskan tembakan peringatan dan meneriakkan maling sambil juga melepaskan tembakan ke arah mobil. Sebelumnya, Robin menjelaskan bagaimana anggota kepolisian menghadangnya. Itu mobil saya lagi panaskan. Tiba-tiba datang kayak mobil, bilang dia anggota lah. Besar, ini mobil warna putih, kayak Jazz, tapi bukan Jazz dia. Model lagi Jazz gitu. Dia langsung di depan, malang ke depan, mobil saya dalam keadaan diam ya, jalan. Nah, polisi turun langsung menembak kurang lebih 3-4 kali. Akibat kejadian itu, Robin mengalami patah pada jemari tangan dan sejumlah luka jahitan di kepala. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kita ajak narasumber kita, Pak Rikwanto, untuk berjalan-jalan Pak di luar. Kalau tadi bahasan di lapangan, Bapak selalu mengungkapkan kalau kinerja kepolisian harus ekstra hati-hati ya Pak ya. Tapi ini kenyataan di lapangan, ini bisa cerita ini kita. Ini nggak tahu hati-hati, nggak tahu terlalu cepat sehingga menimbulkan salah orang, bukan salah tangkap seperti yang tadi Pak Rikwanto mengatakan begitu ya Pak. Sebenarnya saya ingin mengetahui Pak kronologi dari terjadinya peristiwa tersebut pada hari Sabtu malam. Narasumber kita yang ada baru. satu lagi narasumber lagi kriminolog. Ya. Kita manggilnya Mas Mulyana Mas ya. Selamat pagi Mas Mulyana. Selamat pagi. Keadaan sehat nih Mas? Alhamdulillah. Sama-sama nanti kita akan menganalisis kasus tersebut Mas Mulyana, tapi kita dengarkan terlebih dahulu kronologi dari pihak kepolisian terkait salah orang ini Pak. Ya, memang 3 hari lalu ada seseorang melaporkan Mas Kristianda, mobilnya hilang di wilayah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dia melapor jenisnya Grand Max. Kemudian dengan laporan tersebut dari Kanit Reskrim Polsek Tanjung Duren memerintahkan anggotanya 5 orang untuk mencari dan dilakukan pencarian. Kebetulan di mobil tersebut dipasangi alat GPS. Dilacak, ketemulah di Pasar Yuke Koja. Di sana didapatkan mobil tersebut dan dengan pelakunya, saudara ZA alias Dul. Ya, di sana langsung diamankan dan diinterogasi di pos satpam. Kemudian menyebutkan dia bersama rekannya atas nama WR. Nah, WR menggunakan mobil Terios warna hitam. Tidak jauh dari lokasi tersebut masih ada menurut keterangan ZA ini. Kemudian dilakukan pengejaran lanjutan kepada WR dan ditemukan masih di sekitar Pasar Yuke Koja juga ada sebuah mobil Terios hitam. Itu Pak mobilnya, kata si ZA alias Dul, tersangka yang sudah ditangkap. Kemudian polisi mendatangi, kalian mengetuk kaca, saya polisi menunjukkan ID card. Mobil yang satu ini, mobil petugas memalang juga 4 meter di depan mobil tersebut. Ya. Dan memang mobil tersebut dalam keadaan mesin hidup masih. Begitu yang bersangkutan di dalam itu seseorang mengetahui ada yang menodongkan senjata, mengatakan polisi, dan adikatnya juga ada, langsung jalan melarikan diri. Nah disitulah terjadi tembakan peringatan sambil berlari sambil dilakukan penembakan. Ya, kena beberapa tempat, 3 di kaca, 1 di bodinya. Nah, masih lari, tetap dikejar ya. Akhirnya petugas dengan 2 mobil mengejar, berputar-putar di daerah situ selama kurang lebih 10-15 menit. Akhirnya yang bersangkutan bersama warga itu bisa diamankan. Nah, waktu diamankan itulah ada penghakiman dari massa, namun dalam posisi tersebut polisi yang datang kemudian juga melakukan pemukulan terhadap saudara Robin ya yang akhirnya diketahui namanya dengan menggunakan gelang pisau dan mengenai kepalanya.
Dan ternyata setelah ditemukan antara ZA, tersangka yang sudah ditangkap, dengan orang yang diduga sebagai teman daripada ZA atas nama WR ini, dan bukan yang dimaksud. Ya bukan WR tapi Robin Napitupulu. Tapi begini Pak, kalau ini tidak tahu ya, mobil yang digunakan dari pengakuan tersangka kan mengatakan bahwa Terios. Ya. Tetapi yang ada ketika itu ditembakkan dengan peluru polisi ini mobil ras. Ya, itu diketahui akhir ya. Jadi setelah terjadi prosesi yang sampai kepada Robin bisa diamankan, sampai Robin mengalami pemukulan juga oleh warga maupun oleh anggota yang mengejar, baru didatangkan oleh pacar si Robin, ada STNK-nya, dan dicek kemudian itu bukan Terios tapi ras. Apakah anggota tidak melihat itu? Nah, disinilah kejelian di lapangan ya. Mungkin karena terlalu senang sehingga kurang hati-hati, terburu-buru, itu tersangka yang berikut yang akan ditangkap, sehingga dalam penilaiannya hanya Terios warna hitam dengan ciri-cirinya. Pak Rik, paling tidak kan ada prosedur penangkapan yang dibekali untuk kepolisian, Pak. Mengapa ketika mengetuk pintu menunjukkan identitas, apakah itu memang sudah sesuai dengan SOP yang dilakukan di lapangan seperti itu, Pak? Ya, kalau prosedur itu memang demikian ya. Dalam kondisi pengejaran cepat di lapangan, itu hal yang harus disampaikan. Minimal berteriak, kami polisi, supaya kalau memang dia pelaku akan reaksinya berbeda dikaitkan dengan masyarakat biasa. Nah, reaksi yang disampaikan oleh Robin ini mengindikasikan seolah-olah dia pelaku. Nah, dia pergi dan melarikan diri, sehingga meyakinkan si polisi untuk melakukan pengejaran segera supaya bisa tertangkap. Ya, karena indikasi-indikasi di lapangan tergambar jelas dengan ditunjukkan ID card, kemudian saya polisi, dia langsung lari. Nah, ini mewujudkan pada si penyidik di lapangan, inilah pelaku, kami akan kejar terus sampai dapat. Jadi bisa dibilang penjahatnya juga bohongin polisi juga ya Pak ya? Mengelabui polisi bahwa itu pelakunya, tidak taunya bukan. Ini yang kita periksa nanti ya. Apakah yang dia tunjuk yakin benar itu temannya, apa memang dia mengelabui polisi ya? Baik. Kita dalami berikutnya nanti. Mas Mulyana, analis Anda sebagai kriminolog, bukankah pada saat melakukan penangkapan begitu ya, seorang polisi ini harus melakukan pendekatan secara hati-hati, kemudian juga pendekatan secara persuasif supaya yakin kalau memang ini pelaku utama ataupun teman dari sang pelaku begitu. Jadi memang peristiwa yang menimpa Robin ini harus dilihat dalam perspektif profesionalitas dan akuntabilitas dari Polri. Nah, itu semua sebetulnya sudah tertuang dalam sejumlah peraturan Kapolri. Ada peraturan Kapolri yang agak lama sebetulnya mengenai implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Polri. Nah, ini barangkali berkaitan dengan yang peraturan Kapolri mengenai penggunaan kekuatan di dalam tindakan Polri. Nah, di situ ada syarat untuk melakukan tembakan, paling tidak misalnya tindakan dari pelaku atau tersangka itu menimbulkan dapat segera menimbulkan luka parah atau kematian anggota Polri atau masyarakat. Kemudian juga syarat lain adalah anggota Polri yang bersangkutan tidak punya alternatif lain yang masuk akal dan beralasan untuk melakukan pencegahan. Dan yang ketiga, itu anggota Polri yang bersangkutan sedang mencegah larinya pelaku kejahatan yang mengancam nyawa atau anggota Polri. Jadi kalau Robin ini masuk kategori berapa, Mas? Nah, ini jadi itu ini prosedur lagi. Jadi di situ juga ada prosedurnya kan. Prosedur, jadi setelah ada penggunaan senjata api itu oleh Polri, yang bersangkutan harus menyusun laporan, menyusun evaluasi. Nah, inilah bagian dari pertanggungjawaban akuntabilitas tadi Polri kepada masyarakat. Dan jika ternyata di kemudian hari ada gugatan perdata ataupun tuntutan pidana terhadap anggota Polri yang bersangkutan. Nah, jadi ini. Nah, sekarang ini masalahnya kan sudah berkembang sedemikian rupa ya. Nah, pada satu sisi memang ada korban itu, pada sisi yang lain sudah ada juga proses pendekatan dari pihak Polres Jakarta Barat. Nah, ini kita lihat bagaimana. Tapi kalau terkait melepas tembakan seperti itu, melepas tembakan paling tidak untuk segera menangkap dan tidak lari ya Pak ya? Ya, melepaskan tembakan itu udah bagian daripada tugas kepolisian ya. Dalam kondisi situasi tertentu, itu kewenangan yang diberikan oleh negara kepadanya. Hanya saja dalam melepaskan tembakan itu ada kriteria syarat-syaratnya. Tepat waktu, tepat sasaran, tepat situasi, dan diyakinkan betul
memang yang akan dilakukan penembakan itu adalah memang orang yang memang layak untuk dilakukan hal tersebut. Berarti kalau kita melihat kasus ini, anggota mengindahkan itu dong, Pak? Ya, kalau boleh saya tambahkan ya, ada contoh-contoh kasus di lapangan. Pertama, kasus di Jakarta Barat sekitar 10 tahun lebih lalu ya, di mana seorang anggota dihadapkan kepada penculikan. Penculiknya dalam mobil, yang diculik dalam mobil. Kalau tidak dilakukan tindakan, si yang diculik meninggal dunia. Kalau dilakukan tindakan, dua-duanya bisa berakibat fatal. Memang pada waktu dilepaskan tembakan, akhirnya yang kena penculiknya. Baik. Yang diculik semangat. Kemarin beberapa waktu lalu di daerah Karawang, Curanmor, kita lakukan pengejaran dan didapatkan. Setelah itu 2 orang mereka melarikan diri. Cegat di jalan ke arah Cikampek, dicegat jalan ke arah Jakarta. Iya. Mereka kembali ke Jakarta, di jalan petugas yang sudah memalang mobil mau ditabrak, akhirnya dilakukan penembakan. Nah, beda yang nyata adalah waktu itu si petugas yang melakukan penembakan yakin di dalamnya itu adalah pelaku kejahatan. Nah, yang kemarin itu ada sedikit ketidakyakinan karena yang menunjukkan hanya ZA. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, tepat sasaran, tepat waktu, tepat momen. Sasarannya sudah tepat belum? Pak Rikwanto, kita masih memiliki satu segmen, Mas Mulyana. Sesaat lagi kita akan bahas pendalaman kasus ini di Apa Kabar Indonesia ini. Kesehatan bayi kamu memang penting, tapi ibunya juga harus sehat. Aku minum Enma Materna sejak awal kehamilan. Enma Materna dengan nutrisi penting untuk ibu dan juga bayi. Nilai pelajaran anak Anda tiba-tiba menurun? Ternyata penglihatan mereka terganggu atau menderita rabun jauh, sehingga perlu memakai kacamata minus. Bila sudah berkacamata, setiap tahun ukurannya akan terus bertambah. Aktivitas setiap hari seperti menonton TV, belajar di depan komputer, main game menjadi pemicu menurunnya daya penglihatan. Semua hal ini menyebabkan melemahnya otot siliaris mata. Otot siliaris berfungsi untuk menggerakkan lensa mata sehingga bisa menjaga titik fokus mata, baik pada saat melihat dekat maupun jauh. Otot siliaris yang lemah inilah yang menyebabkan mata minus atau rabun jauh. Kini telah hadir Eyebright dengan solusi terbaru untuk mencegah dan mengobati mata minus. Eyebright menggunakan teknologi pencitraan 3 dimensi untuk melatih otot siliaris mata. Teknologi ini memungkinkan mata melihat objek dekat, jauh, dekat secara berulang-ulang, seperti melakukan senam mata. Hasilnya, otot siliaris kembali elastis sehingga penglihatan membaik. Selain itu, dikombinasi dengan akupuntur tradisional yang dikemas dengan teknologi modern, jarum akupuntur diubah menjadi sinyal digital frekuensi rendah di 7 titik akupuntur mata. Kombinasi pemakaian selama 10 menit dengan akupuntur digital akan menjadikan mata lebih rileks yang otomatis membuat daya penglihatan pun meningkat. Penggunaan Eyebright selama 15 menit akan terasa bedanya. Mata menjadi nyaman untuk melihat karena lensa mata dan otot siliaris kembali berfungsi normal. Akibatnya, daya penglihatan membaik dan objek menjadi semakin jelas. Terapi miopia dengan Eyebright menjadi mudah dan praktis, dan hasilnya benar-benar terasa. Menggunakan Eyebright dalam jangka panjang secara kontinu akan mampu mengatasi miopia ringan. Untuk miopia sedang sampai berat, penggunaan Eyebright akan menurunkan ukuran kacamata minus. Eyebright bisa dipakai untuk mereka yang tidak berkacamata karena efektif untuk pencegahan miopia dan relaksasi mata. Metode terapi miopia dengan Eyebright ini sebenarnya sudah lama dikenal di Amerika. Hasilnya pun sangat memuaskan. Semula anak saya berkacamata minus 2,5. Setelah memakai Eyebright, minusnya pun berkurang dan bebas dari kacamata. Dapatkan Eyebright sekarang untuk pengobatan, perawatan agar tidak terkena miopia. Hubungi Jako. Setelah pakai behel, masalah gigi dan mulut pun bermunculan. Tapi sekarang, nggak masalah lagi. Pakai enzim ortodontik dengan kolostrum optimal yang melicinkan dan melembutkan agar sisa makanan mudah terangkat. The miracle of enzim toothpaste. Cobalah. Asap apa itu, Pak? Itu bukan asap, tapi hanya uap air yang berasal dari panas bumi. Energi panas bumi bersifat terbarukan dan ramah lingkungan. Indonesia dianugerahi potensi panas bumi yang sangat besar. Namun, baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Sudah saatnya kita beralih ke energi panas bumi. Untuk masa depan yang lebih baik. Pak. Pak Gupi. Saya itu bejo, benar-benar mirip Joko KW2. Sifat mirip, bejo, bersih, jujur, ojo dumeh. Suka blusukan juga, nggak takut masuk angin. Masuk angin, minum bintang 7 masuk angin. Aroma terapinya
langsung hangat, angin minggat. Asli herbal, bukan KW-KWan. Orang bejo minum bintang 7 masuk angin. Energi adalah cahaya hidup. Persembahan alam untuk kita kembangkan. Memberikan sentuhan semangat. Menerangi kehidupan. Begitu banyak manfaat yang bisa kita gunakan. Awali kesadaran kita. Ciptakan sesuatu yang baru untuk masa depan. Energi ramah lingkungan. Green Energy dari kita untuk negeri. Tahukah Anda, sebagian besar wanita Indonesia masih kekurangan 50% kebutuhan kalsium hariannya. Sejak usia 30-an, kepadatan tulang mulai mengalami penurunan. Mari, mulai pola hidup sehat dan aktif. Saatnya kita bergerak dan minum susu berkalsium tinggi untuk melawan osteoporosis. Demi Indonesia yang lebih kuat. Introducing Strong Cards. Mas Mulyana, kalau kita melihat apa yang dari sisi korban ini ya, apa yang dilakukan oleh pihak anggota kepolisian, gerusa-gerusu langsung menembakkan pistol begitu, wajar tidak kalau misalkan di sini pemilik kendaraan menjadi takut karena kearogansian dari sang pelaku? Apa itu menjadi saya kira juga saya kira nggak sejauh itu impactnya, nggak sejauh itu. Tapi Mas Mulyana, kalau kita tahu tadi Pak Ari sudah menjelaskan bahwa hanya ada informasi, Pak, informasi dari satu orang, hanya dari seorang. Bagaimana sebenarnya psikologis polisi di lapangan melihat informasi dari satu orang, dia tangkap ini adalah sebuah kebenaran, ketika dilakukan tidak taunya salah orang seperti itu. Mas Mulyana melihatnya seperti apa? Iya, itu tadi Pak Rikwanto bilang tepat waktu, tepat sasaran, tepat situasi. Betul. Pemeriksaan sejauh ini Pak Adik terhadap pelaku penembakan sendiri di Propam? Kita sudah lakukan pemeriksaan ya, dan mereka ada 6 orang ya. Untuk dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan sudah selesai. Termasuk juga Robin sudah diperiksa juga dan ZA si pelaku juga sudah diperiksa. Dan di situ akan berjelas peran masing-masing ya. Yang melakukan penembakan siapa, yang melakukan pemukulan dengan gagang senjata siapa, dan situasinya seperti apa. Iya. Pak Arik, bisa jadi informasi juga ini Pak bagi anggota kepolisian bagaimana sebenarnya ketika mengeluarkan tembakan, selain tadi Bapak sudah menyebutkan Pak Mulyana ada 3 kategori ketika keadaan kejar mengejar seperti terancam nyawanya. Lalu apalagi Pak tindakan yang harusnya dilakukan oleh kepolisian? Ya tadi ada kejadian seperti ya, ini. Tepat sasaran. Pelaku yang akan dilakukan tindakan kepolisian ya dari yang paling ringan sampai yang paling berat ini termasuk penembakan harus jelas ini siapa orangnya, apa yang dilakukannya. Jadi nggak akan salah sasaran. Terserah itu kena kakinya atau karena ditembak kakinya terus jongkok kena badannya ya. Kemudian tepat waktu ya, waktu dia mengambil tindakan ini memang sudah sesuai nggak dengan apa yang dia yakinkan. Tepat sasaran, tepat situasi. Ya jangan sampai jelas orangnya, pelakunya jelas, tapi lari di pasar, ya jangan ditembak dulu. Tapi begini Pak, kalau kita melihat informasi dari salah satu pelaku begitu Pak ya, informasi ini kan sebenarnya bukan alat bukti menurut KUHAP untuk polisi bisa melakukan tembakan di situ. Kalau di lapangan itu informasi sekecil apapun berharga ya. Dan itu harus dibuktikan di lapangan. Cuma cara membuktikannya ini kadarnya tinggal apakah harus melakukan tindakan keras langsung ataukah interogasi awal dulu. Jadi sekecil apapun informasi berharga di lapangan bagi penyidik. Mas Mulyana, bagaimana tanggapan Anda? Informasi ini kan tidak sesuai dengan KUHAP ya? Profesionalitas itu di dalamnya mengandung mengandung muatan kehati-hatian juga. Jadi profesionalitas tidak otomatis berkaitan dengan spontanitas gitu ya, tapi harus kehati-hatian, kecermatan supaya tidak ada profesional penyimpangan dari kode etik dan sebagainya. Memang
Itu beratnya polisi itu. Tugas berat kepolisian Pak Arik, sanksi Pak Arik. Ya, sanksi. Dengan sanksi apakah Dan juga jangan disembunyikan ini Pak, sang pelaku ini Pak. Kabarnya memang sedikit tidak terbuka mengenai pelaku penembakan tersebut. Terbuka ya, sangat terbuka bahkan. Kapolres Jakarta Barat dengan Kapolsek Tanjung Duren dan anggotanya sudah mengunjungi korban Robin. Ya, kita sudah minta maaf. Kemudian kita juga menanggung risiko yang ditimbulkan ya, biaya pengobatan sekaligus memperbaiki mobilnya Robin. Ya, apakah ini memuaskan atau tidak ya itu kembali kepada pihak Robin ya. Dan untuk anggota yang melakukan tindakan di lapangan itu sebuah dinamika yang harus dihadapi. Terkadang kita ikut pemeo lama, polisi itu satu kaki di kuburan, satu kaki di penjara. Ya terlambat bertindak dia meninggal dunia atau salah bertindak dia bisa masuk penjara. Kalau begitu sanksi hukumannya apa? Ya ini risiko. Kita sudah periksa oleh Propam, ya 6 orang ini kita kenakan peraturan disiplin Polri, sementara pasal 4 huruf D dengan pasal 5 huruf A. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan menurunkan kewibawaan kepolisian. Nanti ancaman hukumannya kepada mereka kita lihat nanti dalam sidang disiplin. Ya dari yang mulai paling ringan yaitu teguran sampai kepada dimasukkan dalam rumah tahanan 7 sampai 14 hari. Baik. Kita mengharapkan ini merupakan kasus salah orang yang terakhir ya Pak Arik ya? Ya, salah orang ya. Segera terungkap. Terima kasih Pak Rikwanto, Mas Mulyan, terima kasih banyak penjelasannya. Paling tidak, kalau kata Pak Rikwanto tadi, polisi harus ekstra hati-hati lagi Pak ya. Terima kasih. Masih ada satu segmen di Apa Kabar Indonesia. Kita akan sudah kembali usai jeda pariwara berikut ini.